Matius pasal pertama ayat ke-20 kan? Ya. Itu mikrofonnya nggak usah deket-deket aja. Nah. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Yang Lukas 1 ayat 28, Suhaib. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Oke, makasih Soeb. Nah jadi gini, di Matius tidak ada cerita malaikat Gabriel mengabarkan pesan atau berita kelahiran Yesus kepada Maria. Nah sebaliknya di Lukas juga tidak ada cerita malaikat Gabriel menyampaikan pesan ini kepada Yusuf gitu. Ya. Markus sama Yohanes itu tidak sama sekali malah tidak memberitakan kabar ini gitu. Nggak tahu ya Pak ya malah info ini ya Pak ya. Jadi ini adalah bukti bahwa tulisan-tulisan atau cerita-cerita di dalam 4 gospel itu adalah cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Saya mulai mikir, kalau gini caranya berarti Bible ini saya nggak berani atau nggak bisa atau nggak boleh lagi menyebut ini sebagai kitab suci. Itu karena sudah banyak sekali kesalahan yang saya temukan. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Saudaraku Donditan, banyak orang menuliskan tentang kehamilan Maria itu dengan bermacam-macam konteks, bermacam-macam maksud dan tujuannya. Ada yang bermaksud untuk membuktikan bahwa Maria itu berzina dengan orang lain. Atau ada juga yang bermaksud menuliskan kehamilan Maria itu karena berzina dengan Yusuf. Bahkan ada yang mengatakan dan bermaksud dari tujuan membuktikan bahwa Maria itu bersetubuh dengan Allah. Jadi bermacam-macam. Jadi walaupun bermacam-macam konteksnya, tapi itu bukan untuk mengatakan bahwa Maria tidak benar hamil. Justru itu membuktikan bahwa Maria itu benar-benar mengandung. Berita itu benar. Tapi konteks-konteksnya itu yang salah. Orang-orangnya yang salah. Maksud dan tujuan yang salah. Tapi berita yang mereka bawa benar. Hal yang sama dengan Markus dan Matius itu. Mereka kan tidak berunding atau tidak bersepakat untuk membuat satu tulisan yang sama. Tidak. Mereka menulis masing-masing tulisan sesuai dengan apa paham dia. Jadi, bukan itu untuk membuktikan bahwa Maria tidak benar hamil. Justru itu membuktikan bahwa berita kehamilan Maria itu benar adanya. Begitu saudara. Kalau yang namanya kitab suci itu harus bisa tahan dan lolos daripada ujian, begitu. Iya. Ya. Betul, setuju. Jadi kita juga sangat terbuka atau kita juga sangat menerima, bahkan saya sendiri sebelum saya masuk Islam juga saya menguji dulu Quran gitu. Ya. Kalau saya nggak nguji Quran ya nggak mungkin saya masuk Islam gitu. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau Quran misalnya diuji, dikritik segala macam, saya malah senang sebenarnya. Saya senangnya apa? Saya jadi punya tambahan, artinya yang mungkin dulu saya belum pernah tahu, saya jadi tahu dan saya akan cari jawabannya. Kalau memang jawabannya benar ya dan masuk akal, itu artinya Quran masih tahan uji. Tetapi kalau ada yang tidak bisa dipertahankan dari Quran, artinya Quran akan gagal menjadi kitab suci. Bagus. Kalau begitu, mari kita coba uji lagi. Al-Quran itu, apakah dia benar kitab suci atau bukan? Oke, mari kita baca terjemahan Quran surat 2 Al-Baqarah, ayat 58. Allah berfirman kepada Muhammad,
Dan ingatlah ketika kami berfirman. Ini tidak ada yang salah di sini. Betul ini. Susunan kata-katanya, redaksinya betul. Di ayat 80. Allah berfirman kepada Muhammad. Dan mereka berkata, kami sekali-sekali tidak akan disentuh oleh api neraka. Redaksinya tidak ada yang salah sini. Ini betul, 100% betul. Di ayat 93. Allah berfirman kepada Muhammad. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Ini betul, tidak ada yang salah sini. Tidak ada yang salah, redaksinya benar. Ayat 94. Allah berfirman kepada Muhammad. Katakanlah jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat. Di sini redaksinya benar, tidak ada yang salah, betul. Allah berfirman kepada Muhammad, ayat 97. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Di sini tidak ada yang salah, redaksinya betul. Redaksinya betul. Ayat 23. Allah berfirman kepada Muhammad. Dan jika kamu tetap dalam keraguan-keraguan Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah. Ini betul, tidak ada redaksi yang salah di sini. Betul ini. Al-Fatihah. Allah berfirman kepada Muhammad dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lah, ini sudah salah kayaknya ini. Allah berfirman kepada Muhammad dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sepertinya ini berita dari orang ketiga ini. Memberitahukan bahwa Allah berfirman kepada Muhammad dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ini bukan firman Allah ini, kalau ini bukan firman Allah. Berita dari orang ketiga untuk memberitakan bahwa Allah berfirman kepada Muhammad dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Artinya ini bukan firman Allah, ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan semuanya firman Allah. Jadi ayat 2. Allah berfirman kepada Muhammad, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lah, ini salah total. Allah yang mana lagi nih? Allah berfirman kepada Muhammad, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini salah total. Yang benar adalah, segala puji bagi kami Allah, aturannya. Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di atas kok banyak dia menggunakan kata kami ini, lihat nih. Dari sini nih. Nah, ini kan menggunakan kata kami. Allah berfirman, kami berfirman. Nah, di sini juga digunakan kata kami ketika kami. Nah, di sini juga dikatakan yang kami wahyukan hamba kami Muhammad. Kenapa di sini tidak ada ini? Segala puji bagi Allah. Kenapa bukan segala puji bagi kami? Tuhan semesta alam. Salah total. Seharusnya segala puji bagi kami Allah. Tuhan semesta alam. Harusnya kata kami harus ada. Yang menguasai hari kiamat. Pembalasan. Allah berfirman kepada Muhammad. Hanya engkaulah yang kami sembah. Loh. Terbalik ini. Allah menyembah Muhammad. Allah berfirman kepada Muhammad. Hanya engkaulah Muhammad yang kami sembah. Ini salah total ini Allah ini. Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Allah menyembah Muhammad dan meminta pertolongan kepada Muhammad. Gawat ini. Allah berfirman kepada Muhammad. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Masakan Allah meminta kepada Muhammad menunjukin jalan yang lurus. Sudah terbalik. Terbalik ini. Kesalahan total yang dari Allah ini. Salah total ini. Ayat 7. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Di sini sudah terlalu banyak kesalahan Allah di sini. Sedangkan di Alkitab yang salah adalah manusianya. Teksnya yang salah. Tapi berita yang mereka bawa adalah benar-benar ada. Yaitu Maria itu dalam keadaan hamil, mengandung. Ini kandungnya adalah janin Yesus di dalamnya. Jadi beritanya tidak salah. Cuma teksnya berbeda-beda. Artinya Tuhan tidak salah di sini. Beritanya tidak salah. Yang salah adalah teksnya. Teks orang-orang yang membawa berita itu. Maksud dan tujuan pembawa berita itu yang salah. Bukan beritanya yang salah. Beritanya benar-benar ada, yaitu Maria sedang mengandung janin Yesus. Iya, betul. Ini pembelajaran sih agar kita lebih teliti dalam membaca kitab suci. Karena
apa ya namanya kitab suci, masa kita serampangan membaca, kita teliti, kita selidiki, hati-hati dengan hati yang hati-hati gitu sih Pak. Kalau ada yang tidak bisa dipertahankan dari Quran, artinya Quran akan gagal menjadi kitab suci. Ya. Nah, baru kita mulai buka surat pertama, sudah banyak kita temukan kesalahan-kesalahan. Apalagi kita buka surat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Makin banyak kesalahan itu, makin banyak. Pasti makin banyak. Akan kita temukan kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran. Yang salah bukan manusianya, Allahnya yang salah. Karena itu firman Allah. Jadi, menurut Donditan, Al-Quran itu sudah gagal jadi kitab suci. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar.